Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga bersama saya Warjendro. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari bersama-sama kita tunduk dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam tidur kami semalam, dan di pagi hari ini Tuhan berkenankan kami untuk kembali menikmati segarnya udara di pagi hari ini. Jika sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu dan merenungkannya, kiranya Roh Kudus-Mu berkenan untuk hadir dan membimbing kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 5 yang demikian bunyinya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5 menceritakan tentang kisah Daud yang tidak mengandalkan kekuatan dan kekuasaannya sebagai raja ketika ia menghadapi masalah. Namun Daud yakin hanya dengan berseru dan menyerahkan hidupnya kepada Allah, pasti ia akan mendapatkan pertolongan. Selain mengandalkan Tuhan di dalam setiap permasalahannya, Daud juga tetap berusaha untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Meneladani sikap Daud dari bacaan di atas, maka sudah seharusnya kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, yang berarti kita mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Banyak dari kita yang takut apabila kita ditimpa masalah atau kesulitan hidup, lalu berusaha untuk mencari pertolongan kepada yang lain. Seringkali juga kita terlalu khawatir dengan apa yang kita perlukan. Matius 6 ayat 25 mengatakan, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak khawatir dengan apa yang kita perlukan, karena Tuhan memelihara kita. Tetapi jangan sampai kita menjadi terjebak juga dengan pemahaman atau pemikiran yang keliru bahwa hanya dengan berdoa dan berserah maka segala perkara, kesulitan, dan kekhawatiran dengan sendirinya akan hilang dan terselesaikan tanpa kita berusaha untuk menyelesaikannya. Pemikiran yang keliru tersebut akan cenderung menjebak kita dan terkesan kita mendikte Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Berdoa dan berusaha merupakan satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan di saat kita menghadapi permasalahan dan kekhawatiran di dalam setiap langkah hidup kita. Ada beberapa hal yang bisa kita petik dari firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan bersama di pagi hari ini. Yang pertama, hendaknya kita mampu untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, yang berarti kita harus berdoa dan berserah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bekerja dan berusahalah untuk mencapai apa yang kita inginkan dan telah kita bawa di dalam doa.
Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita membawa dalam doa dan juga telah berusaha, maka percayalah bahwa doa kita akan didengarkan oleh Tuhan dan usaha kita tidak akan sia-sia karena Tuhan sanggup untuk menolong kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah sapaan dan renungan pagi pada hari ini. Semoga akan dapat menjadi landasan kita di dalam menjalani aktivitas sehari-hari kita dengan mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami yang dipenuhi dengan rasa takut, khawatir, dan banyaknya kesulitan hidup. Ajarkan kami untuk selalu berdoa, berusaha, bersyukur, berpikir positif, dan berbahagia selalu di dalam menjalani kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang senantiasa akan memelihara, menolong, dan melindungi kami di dalam setiap kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap sehat, selalu semangat, dan jangan lupa untuk selalu berdoa, berusaha, bersyukur, berpikir positif, dan berbahagia selalu. Tuhan Yesus memberkati.